Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Susanti, NPM 10060318073 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Potensi Beberapa Ekstrak Tumbuhan Mengandung Katekin sebagai Antihipertensi. Hipertensi yaitu biasa disebut juga dengan tekanan darah tinggi yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular dengan prevalensi kematian yang cukup tinggi. Hipertensi juga dikenal dengan penyakit silent killer atau pembunuh terselubung yang jarang atau bahkan tidak menimbulkan gejala pada penderitanya. Hipertensi yaitu kondisi tekanan darah melebihi nilai normalnya sekitar 140 mm raksa untuk tekanan darah sistolik dan 90 mm raksa untuk tekanan darah diastolik. Adapun gejala yang ditimbulkan dari hipertensi yaitu sakit kepala atau rasa berat pada tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus, dan mimisan. Hipertensi dimulai ketika angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme, sehingga terjadinya vasokonstriksi dan terjadilah peningkatan tekanan darah. Adapun terapi farmakologi yang dapat dilakukan oleh penderita hipertensi yaitu dengan menggunakan obat golongan beta blocker, calcium channel blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACEI, angiotensin receptor blocker atau ARB, dan diuretik. Sementara itu, terdapat juga terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan, yaitu dengan penurunan berat badan, adopsi pola makan DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension, mengurangi asupan garam, olahraga, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Saat ini bahan alam banyak digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan, karena bahan alam diduga memiliki potensi yang baik dalam penyembuhan penyakit. Salah satu senyawa yang diteliti yang dapat memberikan penyembuhan yaitu katekin. Katekin yaitu biasa disebut dengan asam katekoat dengan rumus kimia C15H14O6. Katekin merupakan senyawa yang termasuk ke dalam golongan flavonoid dan tanin terkondensasi. Katekin terdapat beberapa jenis katekin yaitu yang non-esterifikasi dan esterifikasi, terdiri dari katekin, epikatekin, galokatekin, epikatekin galat, epigalokatekin, dan epigalokatekin galat. Terdapat tumbuhan yang mengandung katekin, di antaranya ada teh Camellia sinensis, kemudian kelapa sawit atau Elaeis guineensis, Pinus densiflora atau pinus merah, boysenberry atau Rubus ursinus, dan almond atau Terminalia catapa. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana potensi senyawa katekin dari beberapa tumbuhan terhadap penurunan tekanan darah berdasarkan literatur. Tujuannya mengetahui potensi dan efek senyawa katekin dari beberapa tumbuhan terhadap penurunan tekanan darah berdasarkan literatur. Manfaatnya, penelitian ini menjadi salah satu informasi ilmiah mengenai khasiat dari tumbuhan yang mengandung senyawa katekin sebagai antihipertensi dan dapat dimanfaatkan sebagai penunjang terapi hipertensi. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu metode systematic literature review atau katekin dengan kata kunci yang digunakan yaitu katekin antihypertensif, katekin as antihypertensif, dan katekin as angiotensin converting enzyme inhibitor. Katekin yang terdapat pada tumbuhan kelapa sawit, teh, boysenberry, pinus, dan almond diduga memiliki senyawa aktif yaitu katekin dengan sampel uji baik ekstrak metanol, ekstrak polifenol yang diujikan secara in vivo dan ex vivo kepada tikus dengan dosis yang berbeda-beda, dan katekin dapat menurunkan tekanan darah pada hewan uji. Kesimpulannya, senyawa katekin berpotensi sebagai antihipertensi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
IC50 terhadap penghambatan ACS serta angka penurunan tekanan darah sistolik pada hewan uji yang diberikan ekstrak tumbuhan yang mengandung katekin. Sarannya perlu dilakukan kajian lebih detail mengenai efek samping senyawa katekin jika dikombinasikan dengan terapi hipertensi sintetik. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.